umumnya seperti itu. Oke, ini sama Pak, cuma ini lebih ke bomnya Pak, bill of materialnya, detailnya. Jadi sebelumnya kita trial itu kita menggunakan RRU dari GTE. Jadi ini bomnya sih. Jadi DIN yang ininya N mel. Kalau yang RRU yang 850 MHz ini DIN N mel. Nah di sini poin penting ya Pak, jangan sampai calibration ini koneksinya ke RF. Kenapa? Karena ini portnya sama Pak. Jadi RF calibration ini RF 1 2 3 4 5 6 7 8 dengan calibration itu port koneksinya sama. Jangan sampai ini koneksi ke RF. Kenapa? Kalau misalnya koneksi ke RF, antenanya rusak. Karena calibration port ini dia hanya mengirimkan sinyal ke radio, dia nggak bisa terima sinyal. Nanti di situ ada impedansinya rusak. Tapi ada tulisannya Pak. Apa ya? Ada labelnya Pak. Biasanya nanti di labeling. Cuman kan orang di lapangan itu harus lebih teliti lagi. Jangan sampai dia cross. Karena kalau misalnya cross ini bisa jadi satu antena rusak. Kalau yang tadi RT cuma RT-nya rusak, tinggal ganti RNT. Gara-gara ini cross satu antena rusak ya udah harus ganti satu semuanya. Itu langsung Pak, langsung rusak. Maksudnya pas langsung colok cross itu langsung Enggak rusak, jadi performanya turun. Beamnya itu berubah. Berubah. Itu kan artinya rusak kan? Terus harus ganti kan? Setelah itu. Nanti Pak Alen jelasin lebih detail dia ada coupler, ada load. Nanti load itu kalau misalnya dia terima sinyal rusak, impedansinya rusak, PSWR-nya rusak dari antena, ya udah bisa rusak semua. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk yang salah pot tadi ya dari KAL ke RF itu apa nggak ada protection-nya itu di antena itu? Nggak ada Pak, nggak ada protection-nya. Tapi nanti sama nggak itu Mas, dari yang KAL ke RF itu sama nggak? Apa ya? Konektornya sama Mas? Sama. Jadi kalau yang ini kan DIN semua Pak. Ini N. Ini nggak akan mungkin koneksinya cross karena pas ke sini oh ini DIN atau yang 4,310 atau yang small. Oh di antenanya beda berarti? Di antenanya beda. Yang masa itu di ininya di RRU GT di RRU entah GT, entah Nokia, entah Viberhome. Di RRU itu sama semua nih. N semua. Kalau yang di sini ini nggak karena nggak ada calibration pro. Nah di sini nih N semua. Ini yang bahaya. Pak Alen, you wanna explain about the calibration port damage if we do the cross jumper? So, You wanna explain like today? like this day. Yes. Why? If we do the cross for the calibration become damage.
Actually, when the antenna be installation on the site, we should connect is like that. The out port to the out port, and the core port to the and Calibration port. yeah, calibration port. If okay, I can introduce about the survey about the beforming. So when the antenna be installation on the site, the IO should the site should run calibration. So this is the process. When the IO running the calibration, so the IO at the TDD IO port will transmit the power. I think maybe 43 dB, for example. After that, the power be transmitted into input the antenna. After that, the signal be transmitted into the cupola. Yeah, the cupola. After that, the signal cupola to the cupola port. After that, output from the calibration port of antenna and into the RU. This is the deforming calibration. If we connect the jump across, so what's happened? Oh, so for the means, for the antenna core calibration port, they just receive the signal from the cupola. If across the jump, oh, sorry, this is the antenna internal construction. Yeah. Include, antenna. yeah, include the ports, how to say that? The cupola, yeah, the phase shift and the dipole to the So this antenna is already. one antenna. Yes, this is antenna intercontraction. If the jump across, some like ANT3 connect to core, and the core connect to the P12. Okay, so what's happened? When the TDIO running calibration, the antenna 8 will transmit power input the calibration port of antenna. So I think the power is very stronger, maybe 33, maybe dB. I don't know exactly. So when the strong power input the calibration port, so where damage is load, because this one is the small load. Yeah. So when is the load is damaged, so for the link, it independent. Impedance. Independent is not much. So if you use the SendMaster test this port base WR, I think is more high than 2.0. So if this port damaged, so if you found we are across jump, so you want to change. If this node is damaged, so when you change the jump, you want running the calibration. So for the antenna, I think because of the impedance is not much, so the beforming pattern is not correct. If for example, for the broadcast beam, the pattern, if you connect it's correct, maybe it's like that. This is the 3 dB. Yeah, I think close to 65 degrees. If that is this node, maybe the broadcast before me is like that, or like that.
or like that. So it's a very effective coverage signal. Pawen, Yeah. do you have the other protection to avoid in the antenna? The Oh. protection. Protection. Yes, protection. To avoid the Cross jumper. calibration. Okay, so this is why we can't cross the ARC port and the calibration port. Until now, we want to use two methods to avoid the cross jumper. I think the next one, the one where it introduce about that. But I think for future, we want to make a special jumper just for calibration ports. For example, use the Color. use some color with jumper, some like yellow. Yeah, I think if you do like that, it's very hard to connect across between the ARC port and the calibration ports. Yeah. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Oke Pak, ini bom Pak, jadi bom material sesuai dengan yang akan kita deliver ke lapangan, kecuali RRU, karena RRU dari vendor BTS. Jadi order dari smartphone ini DIN, pakainya DIN, untuk filter juga pun DIN. Jadi ini lebih detailnya seperti ini. Serial number 1 antena, serial number 2 ini 5 meter ASG cable. Jadi ASG cable itu terkoneksi dari antena ke RRU low band. Serial number 3 ini 5 meter jumper with protection. Ini untuk calibration. Jadi jumpernya N ke N. Serial number 4 5 jumper 5 meter jumper with protection DIN NML ke NML. 4 ini yang RF, ini DIN, yang ininya N, jadi DIN ke N. Serial number 5 ini 5 jumper with protection DIN NML ke DIN NML. Ini yang 5 ini DIN, filternya DIN. Serial number 6 filter 2 pieces dengan konektor DIN. Serial number 7 5 meter jumper with protection DIN NML ke DIN NML. 7 DIN ke DIN. Kenapa ini DIN? Karena punya RRU CTE untuk yang low band konektornya DIN. Kalau yang high band dia N. Oke, kita masuk ke bagian kedua, part kedua, yaitu instalasi handling antena filter. Ini hanya teori, sebenarnya nanti di praktek lebih detail lagi. Ini flow common-nya. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu tim yang di lapangan lebih expert ya untuk deployment antena filter. Jadi mulai dari site checking, terus install bracket di ground kalau new site. Jadi antenanya di install bracket upper, lowernya, terus jumper sudah terkoneksi. Selanjutnya tarik ke atas, di bawah kan udah antena, jumper, filter sudah terkoneksi. Tarik ke atas, baru pasang di poolnya tower, koneksi ke RRU. Terus azimuth dan mechanical tilting adjust sesuai dengan desain, sesuai dengan TSSR, Technical Site Survey Report. Connect the jumper and RET, terus waterproof treatment itu harus
jumpernya itu harus isolasi 3M tape dengan rubber sleeve-nya. Setelah itu baru QC check, nanti QC check, jadi ada nanti di slide selanjutnya. Terus check cleaning, itu penting. Setelah itu material return jika ada sisa-sisa, bisa ada sisa jumper, sisa-sisa material yang lainnya. Ini installation preparation, ya ini common Pak. Jadi safety check, terus material check, terus check, ini udah biasa. Ini mounting bracket installation. Ini di satu packing list itu ada. Kalau untuk lebih detailnya nanti kita bisa lihat di praktek. Mungkin ini hanya gambaran aja Pak ya, karena kan agak sulit kalau untuk dijelaskan lebih detail. Nah ini pertama how to avoid jumper cross. Pertama labelingnya tuh harus dipasang label sesuai. Jadi kalau udah di bawah itu udah dipasang label, sudah terkoneksi, di atas itu kan jadi lebih mudah untuk mengkoneksikan RRU ke antenanya. Nah ini tadi seperti dijelaskan oleh Pak Alen, jadi mengenai calibration cross itu harus hati-hati karena bisa merusak dari antena. Terus yang ketiga ini poinnya adalah bracket kita itu reduce dari 3 ke 2. Artinya mungkin antena sebelumnya itu yang 12 port itu kebanyakan menggunakan 3 bracket karena panjangnya 2,5 sampai 2,6 meter. Kalau antena yang kita deliver ke Smartfren itu panjangnya 2,1 meter, jadi hanya diperlukan 2 bracket. Jadi lebih pendek, space-nya juga lebih lebih kecil yang dibutuhkan, sehingga juga untuk rental ke tower provider juga lebih turun cost-nya. Tapi secara tes untuk wind speed, kecepatan angin itu kalau di manufaktur kita itu udah terbukti. Kalau untuk 2 bracket 2,1 meter, kebanyakan antena 2 meter itu dia hanya pakai 2 bracket. Oke, ini untuk jumper cable installation yang waterproof. Jadi pertama dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, baru rubber sleeve. Jadi lebih waterproof. Nanti mungkin kita bisa lihat di warehouse di safety practice. Kalau untuk filter ini lebih simple sebenarnya. Yang penting poinnya adalah ini mountingnya, terus groundingnya, sama portnya, di mana input mana output, udah gitu aja sih. Karena dia lebih simple prosesnya. Oke, setelah dilakukan instalasi selesai, baru tadi quality checklist. Jadi di confirm antena filternya sesuai dengan desain nggak, sesuai dengan hasil DRM atau technical set to report nggak, cek. Terus ada objek blocking nggak, di setelah instalasi itu ada objek blocking nggak, apakah ada microwave atau apa, itu misalnya orang QC oke, pas. Terus penangkap petirnya itu harus melindungi antena 45 degree nggak, kan ini kalau di atas tower ada penangkap petir, di bawahnya kan ada antena satelitnya harus 45 degree diproteksi. Jika ini untuk grounding resistannya, sistem yang itunya berapa terjadi swap itu harus dirikan ke warehouse standar Pak. Ini antena packing dan storage, ini standar Pak yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini ada antena, ada manual installation, ada RTC manual operation, dan ada breaker standar. Ini sih standar storage. Untuk filter juga lebih ini juga filter packing storage juga standar. Nah ini ada dismantle product quality check. Jadi kalau setelah sampai ke warehouse, ini mungkin basic ya Pak ya. Jadi visual inspection, dilihat antenanya, troubleshooting. Pertama untuk antena conditioning, instalasi bracket. Ini sih nanti lebih detailnya di praktek ya Pak ya. Ini mungkin saya skip aja ya.
Ini agak susah kalau menjelaskan di teori. Oke, ini untuk electrical tilting di OMC. Jadi poinnya adalah serial number ini unik Pak. Jadi serial number ini ada di antenanya dan kalau ada di RIT-nya. Jadi ada 3 nih serial number, R1, R2, Y1. R1 untuk port 1 port 2, R2 untuk port 3 port 4, Y1 untuk port 5 sampai port 12. Jadi apabila di OMC ingin mengubah electrical tilting, unique ID-nya seperti ini Pak. ID. Nah, jika terjadi kerusakan di RIT, misalnya kita copot, kita ganti nih. Nah, serial number-nya baru lagi Pak. Jadi antena itu kalau misalnya rusak RIT-nya, terus kita ganti RIT yang baru, itu serial number-nya bukan serial number yang sebelumnya, tapi yang baru lagi. Karena serial number ini serial number RIT. Jadi nanti dia OMC scan, set ID mana gitu, scan ini setelah ganti RIT ini berubah lagi ini apa? Unique unique serial number-nya. Ini untuk tadi electrical tilting menggunakan OMC, kalau ini menggunakan handheld remote. Ini brand apapun bisa digunakan, entah itu Cyberhome, Rottenberger, Comstock, Catherine, Tongyu, apapun bisa asalkan protokolnya sama. Nanti ini kita akan lakukan praktek untuk mengubah electrical tilting menggunakan remote di warehouse. Nah ini broadcast wake configure. Jadi karena ini antena smart antena atau antena beamforming, dia ada yang namanya broadcast wake. Jadi di OMC itu di input amplitude-nya berapa, phase-nya berapa, untuk service beam berapa degree, amplitude-nya berapa, untuk berapa. Jadi ada berapa service beam, 0 degree, 30 degree, 60 degree di input di sana. Jadi kalau misalnya RRU-nya dia manggil, oh saya maunya yang 0 degree, ini udah tinggal ini aja, udah tinggal saling berhubungan aja, berubah antenanya 0 degree, mau 30 degree berubah 30 degree. Jadi sesuai dengan kondisi traffic di site. Jadi misalnya kalau jam pagi misalnya dia 0 degree, atau siang 30 degree, sesuai dengan kondisi di site. Ini kan antena beamforming, antena smart antena. Ini untuk troubleshooting atau maintenance dari RIT. Nanti di praktek pun kita akan coba. Jadi kita copot RIT-nya seperti apa, terus kita lihat di situ bentuknya seperti apa, pesannya seperti apa, terus ada apa aja. Ini nanti terus cara melepasnya bagaimana, ini lebih ditanya nanti di praktek. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Boleh. Yang tadi balik lagi Pak. Boleh Pak. Nah yang itu maksudnya itu otomatis ya Pak. Jadi kalau begitu misalnya trafiknya lagi tinggi, itu tiltingnya langsung nanti ganti beberapa trafiknya rendah. Bukan tiltingnya Pak, beamnya Pak. Oh, beam. Kalau tilting itu dia yang horizontal. Yang beam ini, yang beam vertikal. Horizontal tuh Beam gini. horizontal. Ini horizontal ya? Yang ini vertikal. Ini vertikal, sorry. Ini vertikal, ini yang horizontal beamnya Pak. Jadi kalau misalnya mungkin ini pagi Pak. Jadi ini ada subscriber 1, subscriber 2. Kalau antena konvensional atau old ini kayak gini Pak biasanya kan. Ini 3 sektor gitu ya. Ini misalnya 65 degree, 65. Kalau antena smart atau beamforming itu dia berubah sesuai dengan kondisi dari ini usernya. Jadi dia di sini Pak, 1, 2, 3. Jadi beamnya itu lebih fokus tuh ke usernya, gainnya lebih tinggi, sinyal to noise rasionya lebih besar karena dia fokus, sama interference-nya ini lebih kecil. Kalau yang kayak gini kan dia
satu sinyal Pak. Beam ini. Nah ini masuknya seperti multi beam Pak. Dia berubah lagi misalnya jadi tempatnya tergantung usernya. Misalnya di sini dia ini. Feedbacknya dari mana Mas bisa tahu? Oh ini usernya sedikit, usernya Kan banyak. RLU mengirimkan sinyal Pak. Lewat Lewat itu. mengirimkan sinyal ke antena. Antena kan kirim itu ke AP. Ya. AP kan tiba lagi uplink. Ya. Nah terus dari antena itu diproses coupler, load, calibration port, masuk lagi calibration port ke RRU. RRU dia memproses itu posisinya di Feedbacknya mana. dari RRU ya. Iya dari RRU. Pakai kalpot tadi. Iya betul Pak. Jadi Dan antena itu juga sebenarnya pasif aja. tergantung sama skripnya Mas ya. Iya Kalau skripnya betul. salah ya salah. Iya ini kan. betul Pak. Terus sama untuk RIT itu apa di skripnya juga sudah ada minimal electrical tiltingnya sama maksimalnya, karena kalau enggak ada kan bisa jadi terjadi kesalahan tadi out of ring tadi apa. Jadi ketika maksimal tiltingnya electrical tilting maksimal 10 katakanlah. Terus si user WMC input 12 itu kan akan ada potensi jam kan itu kan. Iya betul Pak. Nah, maksud Betul. saya di script ini apa sudah ada gitu. Dari spek anten kan harusnya dia sudah tahu electrical tiltingnya maksimal 10 misalkan. Nah, jadi di sini udah terinput di script sehingga ketika si user WMC mau input melebihi 10 dia akan ada message ada ini warning. ada warning dan mungkin dia nggak akan apply gitu, nggak bisa di apply karena dia melebihi dari ringnya si antena itu. Tanya bagus Pak. Saya Ya, tanya ke expertnya. harusnya ada itu harusnya. Ya. Thailand, we have question about the electrical tilting. The standard, for example, the standard electrical tilting is from 0 to 10 degree. Ya. What happen if some guys in OMC want to change become 12? Suddenly they change become 12 degree. It will be make broken. For how many degree to that? For example, from 5 become 12. For 6 become 12. Sorry. It's okay. But the standard is from 10 degree. Standard. Standard. Yeah. What's the standard? This is Pak. For example, Pak. The electrical steam there, Yeah. based on the data sheet, from 2 until That, 12. Yeah. Okay. The guys from the OMC yeah. suddenly Input 0 or more than 12. change Ya. become 14 degree. It can do it or not? In honesty, Yeah. Yes. I don't know this what's happened in honesty because maybe have some alarm like for limited they can't say the like 40. I don't know, but I think because for the antenna just for the electric tier from 2 to 12, so if you set like 40, didn't respond. Didn't respond. Yeah, Oh. because it's over the range. Oh, automatically didn't respond. Yeah. Artinya dia udah tahu berarti ada ringnya kan gitu. Iya, udah tahu Pak. No, give feedback message like out of friend. I can't be sure because I don't have the experience about the honesty. Yeah. How about in the remote handheld, Pak? In the handheld. In the hands? Iya. Ntar aja Yeah, dicoba hand. lah. We have the limit. You can't. You can't. Nanti aja Oh, iya, dicoba iya. deh. Yeah. You can't adjust the. Tanya di OMC, tim lain kan biasanya Pak, Ya. yang tes. Oke, Ya, Pak. karena Mungkin, kalau di MC kan bisa jadi kan. ya bisa jadi dia kan nggak tahu. Atau dari si apa namanya? Datasheet. Tim signal kalau di kita kan tim RF tuh. Ya ngasih tulisan salah kali misalkan ya. Harusnya 10 dia kasih 12 atau berapa terus si MC nurut aja di enter. Nah, kalau nggak ada proteksinya kan Ya bisa ngejam rusak kan? juga. Ya, Bisa ngejam. macet. Setuju Pak, setuju. Mungkin nanti kita coba di Ya. training aplikasi. Oke, ini masuk ke troubleshooting
dan maintenance. Pak, sorry Pak, Ya. mau nanya di luar dari teknikal ya. Saya mau bicara dari kontrak karena kita tim spare part, Boleh, Pak boleh. Tyson. Pada saat antena rusak atau filter, dia masih under warranty. Ini masih di cover, nggak bisa kita klaim nggak? Oke, I will explain because saya nggak ngecas langsung ke PO-nya Pak ya. Jadi saya tanya ke ini ya, Pak Alex, Pak siapa Pak? Pak Erwin, Pak Erwin ask about the warranty. Oh, warranty. Warranty. Suddenly, we already installed the antenna and the filter in the rear. Yep. And suddenly bisa terlalu detail jelasin ya. Ini mungkin troubleshooting ini lebih orang lapangan dan orang optimasi. Mungkin saya nggak terlalu jelaskan lebih detail. Ini juga sama. Jadi ada coverage area isu, gimana step-stepnya. Dia harus apakah mechanical electrical tiltingnya yang salah by design atau PSWR-nya itu tinggi atau seperti apa. Ini biasa step-step antara orang staff, orang optim, orang data itu saling koordinasi. Oke, mungkin cukup sekian. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Pak, satu. Boleh Pak? Nih, masalah aja. Edit? Oke. Nih, contohnya kita udah pastikan nih secara instalasi koneksi bagus, nggak ada masalah, nggak ada